Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anak semua. Semoga kita semua senantiasa diberi sehat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk pada materi pidato persuasif. Tentunya kalian sudah tahu apa itu pidato persuasif. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan, yaitu materi tentang struktur pidato persuasif. Tentu saja pidato persuasif memiliki struktur seperti teks-teks yang lain. Baik, langsung saja kita lihat apa saja struktur pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembuka pidato persuasif. Kedua, isi pidato persuasif. Yang ketiga, penutup pidato persuasif. Struktur yang pertama, pembuka pidato persuasif. Pada bagian pembuka, teks pidato persuasif berisi apa saja? Yang pertama adalah salam pembuka. Tentunya sudah tidak asing untuk anak-anak ya. Apa itu salam pembuka? Salam pembuka biasanya untuk membuka pidato bisa kita buka dengan Assalamualaikum, selamat pagi, atau mungkin salam sejahtera. Selain itu, pada bagian pembuka teks pidato persuasif juga ada ucapan penghormatan. Dan ucapan penghormatan biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu sampai jabatan yang paling bawah. Misalnya saja yang terhormat kepala SMP. Nah, baru menyebutkan yang terhormat Dewan Guru. Gitu. Untuk yang ketiga adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, dalam pidato yang keempat, pembuka, terdapat ucapan terima kasih dari pembicara kepada pendengar. Nah, ketika pembidato berbicara di depan, pada tahap membuka pidato biasanya si pembicara juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berdiri di depan audiens untuk menyampaikan pidatonya. Baik, untuk bagian yang kedua, yaitu isi pidato persuasif. Apa saja sih? Nah, isi merupakan bagian inti dari suatu pidato. Lalu, apa saja yang terdapat di dalam bagian isi pidato? Di bagian isi yang pertama ada pernyataan pendapat pembicara. Nah, misalnya ketika akan menyatakan pendapat pembicara menyampaikan pendapat tentang topik pidato yang disampaikan. Misalnya akan berbicara tentang lingkungan. Nah, pembicara akan menyatakan pendapatnya. Lingkungan sekolah itu harus bersih dan aman demi keberlangsungan proses belajar mengajar misalnya. Kemudian yang kedua, pembicara juga menyampaikan argumen atau alasan dalam isi pidato. Dalam bagian ini, pembicara akan menyampaikan argumen atau alasan dari pernyataan yang disampaikan untuk meyakinkan pendengar. Setelah menyampaikan pernyataan pendapat, pembicara tentu saja menyampaikan argumen atau alasan untuk meyakinkan dari pendapatnya tadi. Bila sudah, dalam isi pidato, pembicara juga akan menyertakan ajakan. Ketika berpidato, pembicara akan menyampaikan ajakan yang bersifat persuasif atau membujuk. Nah, bagian yang ketiga, bagian-bagian penutup dalam pidato persuasif. Berisi apa saja? Yang pertama adalah simpulan uraian. Nah,
kesimpulan uraian. Setelah menyampaikan pembuka, isi, lalu pembicara menyimpulkan. Apa sih kesimpulan dari isi pidato yang telah disampaikan? Nah, dalam penutup, selain simpulan, ada juga yang kedua adalah permohonan maaf kepada pendengar apabila ada kekurangan dalam berpidato. Biasanya ketika berpidato secara spontan, mungkin ada beberapa kata yang kurang atau mungkin ada salah pengucapan kata. Nah, maka dari itu di dalam penutup sebuah pidato persuasif ada yang namanya permohonan maaf kepada pendengar. Bagian terakhir adalah salam penutup. Salam penutup sama biasanya ditutup dengan wassalamualaikum. Cukup sekian dan terima kasih. Baik anak-anakku, sepintas tentang struktur pidato persuasif. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa memberi tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan pengetahuan untuk kalian tentang apa saja struktur teks pidato persuasif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.